Gimana guys? Tugas lagi. Banyak tugas kita tuh sekarang. Pusing ya? Iya, aku sebel tahu. Kenapa? Daftar magang gak pernah keterima. Oh iya sama Sedih lagi. kali. Terus kayak, aduh, ngeliat teman-teman tuh udah pada magang gitu kan. Wah, iya Jadi sih. kayak, aduh, kayaknya. Pokoknya nanti aku kirimin info magang aku ada banyak. Wah, Mau kirim linknya ke kalian. Oke? wajib sih. Aku juga mau banget deh. Kalau kayak gitu. Siapa yang gak mau magang? Iya kan, mau libur gak sih? Iya benar, sih. Kayaknya waktu. Betul. Halo, Hey, Papi. pada ngegosipin apa sih? Lagi ngomongin masa depan ini. Masa depan, wah seru nih, seru. Gimana? ya gitu kita kayak ngerasa khawatir aja kalau ternyata semua orang tuh kayak banyak yang udah pada magang seusia kita gitu ya. Padahal sama-sama masih kuliah sih mereka. Iya, soalnya aku juga kayak lihat di sosmed gitu ya, apalagi orang-orang udah pada magang, udah pada kerja di perusahaan-perusahaan, ada juga yang udah pada nikah gitu Iya, kan. betul. Ya sih, aku juga pengen sebenarnya, cuman nggak tahu belakangan ini kayak udah dari lama sih, bukan belakangan, kayak aku tuh masih bingung aja gitu, sama kadang aku juga cemas gitu sama gimana ya nanti gitu. Kamu tuh udah cemas dari kapan? Udah lama. Udah lama sih, dari semester awal gitu, kayak gitunya kayak ngerasa nanti kedepannya gimana, mau jadi apa gitu kan. Aku tuh masih belum kebayang gitu sampai sekarang. Itu udah lama banget sih, udah ganggu juga kan kayaknya atau gimana kehidupan. Iya. Oh kalau misalnya udah kayak gitu sih kayaknya perlu untuk datang ke profesional kayak misalnya psikolog, konselor, terapis kayak gitu. Setuju tuh. Coba deh kamu datang ke psikolog atau terapis, barangkali ke sana dia bisa ngebantu atau ngilangin kekhawatiran kamu kayak gitu. Ih, tapi gimana ya cara pilih terapis yang cocok? Iya, aku ada kenalan dari temen yang bisa ngatasin kecemasan atau emosional. Mungkin kamu bisa ke sana deh. Oh, itu di mana ya? Ya itu kayaknya ada sih kenalan, mungkin nanti kita kasih kontaknya kalau misalnya udah ada deh. Aku juga kayaknya kalau nggak salah pernah dengar deh kayak gitu. Oh ya udah, nanti kirim aja ya. Oke. Dah, aku duluan ya sana. Hai, Dadah. mau kemana lagi? Ada acara lagi? Ada acara lagi ya. Wah, Makasih ya guys. siap, mantap. Halo, selamat datang Fahmi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, selamat siang. Jadi di sini saya mau berkonsultasi mungkin ya di sini karena gini loh, belakangan ini sebenarnya sudah lama sih saya itu merasa cemas gitu dan juga takut gitu dengan masa depan saya karena saya masih belum terbayang dan belum jelas gitu untuk melakukan apa, dan saya juga merasa takut gitu untuk mengambil keputusan-keputusan gitu. Saya memahami perasaan kamu saat ini. Mungkin sekarang kamu sedang mengalami ketidakpastian dan kekhawatiran. Iya, nah benar. Sebagai terapis, saya ingin membantu kamu untuk mengeksplorasikan perasaan dan pikiran kamu. Salah satunya itu melalui pendekatan Gestalt. Nah, terapi ini tuh fokus pada kesadaran dan dialog antara terapis dan juga testi. Oke? Nah, biasanya itu melibatkan teknik-teknik kreatif juga gitu untuk membantu klien mengeksplorasikan perasaan dan pikiran mereka. Oh, seperti itu ya. Jadi namanya terapi Gestalt ya Betul. tadi. Kayaknya menarik juga nih. Nah, kalau itu tuh bisa membantu sayanya kayak gimana ya? Oke, jadi dalam terapi Gestalt ini kita akan mencoba membantu klien mengembangkan kesadaran akan pikiran, perasaan dan tindakan kamu. Jadi ketiganya ini tuh akan digabungkan gitu sehingga bisa sinkron. Terus hal ini akan membantu kamu memahami emosi dan tindakan apa yang harus kamu lakukan gitu.
antara ketiganya ini. Terus juga kita akan menggunakan teknik-teknik kreatif yang seperti mengikuti seni, gerakan, dan visual gitu untuk membantu kamu mengeksplorasikan perasaan secara lebih mendalam lagi. Oh seperti itu ya, kayaknya menarik juga ya. Mungkin saya akan coba juga gitu. Oke. Kalau kayak gitu mungkin nanti di terapi selanjutnya kita akan menggunakan terapi Gestalt. Untuk saat ini mungkin kita masih sesi wawancara terlebih dahulu untuk pendekatan. Jadi untuk kedepannya di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan terapi Gestalt. Ya, baik. Kalau gitu sampai ketemu di sesi terapi selanjutnya. Baik, terima Selamat datang kembali Fahmi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, mungkin untuk sekarang saya itu masih merasa cemas gitu ya, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi saya masih bingung gitu, saya harus seperti apa. Saya mengerti. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya itu kayak ngerasa belum punya hal yang aman gitu buat kedepannya itu gimana. Terus saya masih kayak gak pasti aja gitu masa depan itu kayak gimana gitu buat saya. Oke. Kira-kira apa kebutuhan yang mendasari dari perasaan kamu saat ini? Ya saya sih inginnya saya punya suatu hal yang itu tuh bagi saya cocok gitu untuk masa depan saya. Kayak saya tuh belum nemu aja gitu, saya tuh harus ada di bidang apa, terus kedepannya gimana gitu, kayak belum kebayang aja. Makanya saya selalu kepikiran gitu. Jadi nanti kedepannya tuh saya mau jadi apa, gimana, terus ya pasti berputar-putar lagi di situ gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya itu kebutuhan yang sangat penting ya sebenarnya. Jadi apa yang bisa bikin kamu yang bisa kamu lakukan gitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Mungkin apa yang sudah saya lakukan gitu ya, maksudnya yang udah saya lakukan selama ini sih buat ngatasin itu. Mungkin saya kayak pernah nyoba nanya-nanya teman-teman saya, terus keluarga saya juga gitu kan, saya tuh bagusnya di bidang apa sih, saya tuh bagusnya ngapain sih buat kedepannya dan sebagainya. Mungkin cuman itu sih yang udah saya lakuin gitu. Oke, sebenarnya itu udah salah satu ide yang bagus gitu ya. Bagaimana kamu cara memulai proses untuk mencari informasi dan mengekspresikan diri secara kreatif gitu. Ya mungkin saya juga pernah mengambil langkah-langkah yang kecil gitu buat awal-awalan biar kebutuhan saya ini terpenuhi gitu. Kayak saya kan suka bicara ya sama keluarga-keluarga saya gitu, coba dengan mereka berbicara tentang minat saya itu kalau di mata kalian kira-kira apa gitu yang kebayangnya. Terus saya juga kayak suka nyari-nyari peluang-peluang yang berhubungan dengan minat-minat yang sepertinya ini bisa nih buat saya gitu, kayak nyari-nyari tempat buat saya berkembang, mungkin seperti itu. Oke, itu adalah langkah yang bagus. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan dalam sesi terapi untuk membantu kamu memperkuat koneksi antara pikiran, perasaan, dan tindakan kamu? Saya nggak kebayang sih. Mungkin kita bisa mencoba teknik visualisasi. Itu tuh bisa membantu klien untuk memperkuat lagi rasa percaya diri dan mengembangkan diri secara agar lebih bisa sukses di masa depan. Mungkin seperti itu. Nah itu prosesnya seperti apa ya? Kita bisa mencoba teknik tersebut. Saya akan membimbing kamu untuk membayangkan diri kamu itu
sukses dan merasa yakin tentang masa depan kamu gitu. Mari kita mulai dengan menutup mata dan bernafas dalam-dalam. Kalau setelah ini bagaimana lagi ya? Coba bayangkan sesuatu seperti kamu merasa cocok di bidang marketing atau sales atau bekerja di perusahaan yang kamu impikan. Ya sih, saya kayak sekarang ngebayangin gitu kalau misalnya saya kerja di perusahaan besar, terus saya jadi bagian marketing dan juga sekaligus yang mengarahkan sales perusahaan tersebut. Itu sih saya udah kebayang ke sana. Oke. Itu terdengar seperti sudah melangkah pada hal yang lebih positif. Dan bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya lumayan sih, kayak saya jadi ada gambaran gitu ya. Kalau misalnya saya membayangkan ada di posisi seperti itu, berarti kemungkinan besar masa depan saya juga mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ya mungkin terima kasih gitu ya atas bimbingan dan konselingnya. Saya merasa lebih baik gitu sekarang setelah menerima terapi ini. Mungkin sekian saja untuk hari ini gitu, tidak ada lagi yang saya khawatirkan sih sebenarnya. Oke, senang mendengarnya Fahmi. Ingatlah bahwa kamu itu selalu memiliki pilihan dan kontrol diri atas hidup kamu sendiri gitu. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan lagi jika kamu sedang merasa gundah, gelisah ataupun sedang merasa khawatir gitu. Karena kamu bisa mencari orang-orang untuk yang lebih profesional dalam hal ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Fahmi atas sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi terapi berikutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama.